Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Alpro. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu dengan judul jadwal kuliah anti bentrok. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Rehan Nova Siregar dengan NIM 25103144042. Nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 25103144005. Nama saya Zaid Muhammad Afram dengan NIM 25103144079. Nah, mungkin langsung lanjut ke videonya aja ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan, nama saya Umberto Pangestu dengan NIM 241031404. Nah, di sini saya ingin menjelaskan proyek apa yang kelompok kami buat. Pada proyek ini, kelompok kami membuat aplikasi yang bernama Smart Schedule Pro. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa Python dan library Tkinter untuk membuat tampilan grafis atau GUI. Tujuan aplikasi ini itu untuk membantu mahasiswa mengatur jadwal kuliah agar lebih terorganisir gitu, untuk menghindari bentrok jadwal, mengetahui slot waktu kosong, serta melihat statistik jadwal kuliah secara otomatis. Nah, mungkin langsung ke pembahasan ininya aja, kodenya. Nah, yang pertama, di sini line 1 sampai line 6. Pada bagian awal program, di sini tuh dilakukan import library yang kita pakai. Library yang kita pakai itu kan Tkinter. Nah, ini tuh fungsinya untuk membuat tampilan aplikasi gitu. Nah, oke, lanjut ke yang selanjutnya, line 7 sampai line 10. Nah, di sini ada file CSV sama dengan jadwal titik CSV. Nah, di sini ada dua variabel utama. Variabel file underscore CSV digunakan untuk menentukan nama file penyimpanan data. Sedangkan yang daftar underscore jadwal ini merupakan list yang digunakan untuk menyimpan seluruh data jadwal selama program berjalan. Oke, ke bawah lagi ada di line 16 sampai line 20. Nah, di sini dari Bentar. Oke, dari sini ada def jam ke menit, sorry, dari line 14. Dari def jam ke menit. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah format jam ke menit. Sebagai contoh, misal yang dimasukin tuh pukul 8:30. Nah, itu bakal dikonversi jadi menit, jadi 510 menit, begitu. Nah, kalau yang ini, yang di bawahnya, di line 18, itu ada def menit ke jam. Nah, di sini tuh sebaliknya. Misal kita nulisnya 510 menit, jadi 8:30, kayak gitu. Nah, oke, bagian selanjutnya di sini ada def simpan underscore CSV. Nah, di sini tuh ada tulisan writer titik write row. Nah, di sini tuh fungsinya fungsi simpan underscore CSV ini digunakan untuk menyimpan seluruh data jadwal ke file CSV-nya. Saat tombol tambah jadwal ditekan, seluruh data tuh akan ditulis ke file jadwal titik CSV-nya sehingga data tidak hilang tuh pas aplikasinya ditutup. Lanjut di sini tuh ada load CSV-nya. Nah, di sini tuh untuk membaca data CSV gitu. Di sini ada fungsi, bentar, kita lihat dulu. If not if not all paths exist, file CSV return. Nah, program akan mengecek apakah file jadwal titik CSV-nya itu sudah tersedia. Jika tersedia, seluruh data yang tersimpan itu sebelumnya akan dibaca dan dimasukkan kembali ke dalam sistem. Yang lanjut lagi, bagian ketujuh nih, bagian cek bentrok. Itu ada di line 4. Hmm, sebentar. Ada di sini. Dev check underscore bentrok. Di sini tuh fitur cek bentroknya. Nah, ini merupakan fitur utama dari aplikasinya.
karena program akan membandingkan jadwal baru dengan jadwal yang udah ada. Nah, jika waktu yang dimasukin tuh bertabrakan dengan mata kuliah lain, maka program akan mendeteksi bentrok dan menolak penyimpanan data. Sebagai contoh, jika udah ada kuliah pukul 8 sampai 10, kemudian pengguna masukin jadwal nih yang ada jam 9 sampai jam 11. Itu kan bentrok tuh. Nah, nanti sistemnya tuh akan menampilkan kalau jadwalnya bentrok. Lanjut, ada dashboard. Nah, dashboard di sini tuh fungsi ini digunakan untuk membuat dashboard informasi. Dashboard akan menampilkan jumlah mata kuliah, total jam kuliah, serta hari yang paling banyak ada mata kuliah gitu loh. Nah, informasi ini akan diperbarui secara otomatis setiap kali ada perubahan data. Jadi kita nggak usah repot-repot ngubah dashboardnya. Jadi secara otomatis. Nah, selanjutnya ada menampilkan jadwal. Menampilkan jadwal di sini, entah. Hmm, bisa kan? Nah, ini di sini ada dev tampilkan jadwal. Di sini tuh fungsi ini bertugas untuk menampilkan seluruh jadwal pada list box. Sebelum ditampilkan, jadwal akan diurutkan berdasarkan hari dan jam mulai agar lebih rapi dan mudah dibaca gitu. Oke, selanjutnya ada bagian menambah jadwal di sini. Nah, kalau di sini fungsinya sebenarnya sama aja sih kayak namanya buat nambahin jadwal biar masuk ke data. Kemudian kalau udah di sini tuh ada dilakuin validasi ulang untuk memastikan nggak ada data yang kosong gitu, biar nggak terjadi kesalahan. Nah, setelah validasinya selesai, program tuh akan menjalankan fungsi cek bentrok. Itu tuh langsung jadi, nah ini kalau udah divalidasi, ini tuh akan ada cek bentrok lagi biar nggak bentrok jadwalnya. Oke, yang selanjutnya ada hapus jadwal. Nah, di sini misal ada jadwal yang udah ganti mata jadwal atau kayak gimana. Nah, itu tuh pakainya di sini, dihapus jadwal ini. Nah, kalau misal mau hapus, ya pakainya ini. Lanjut, ada fitur statistik. Di sini tuh, nah, fungsi statistik ini digunakan untuk menghitung jumlah mata kuliah dan total jam kuliah, kemudian menampilkannya dalam bentuk pop-up. Jadi, dimunculin secara pop-up di sini jumlah mata kuliah sama jam kuliah. Lanjut, di sini ada fitur slot kosong. Nah, fitur ini tuh buat nampilin waktu luang kita di antara jam kuliah. Program akan menggunakan jadwal pada hari yang dipilih berdasarkan jam mulai. Nanti akan dimunculin gitu loh jam kosongnya. Nah, setelah program itu ngebandingin waktu selesai mata kuliah pertama dan waktu mulai mata kuliah berikutnya, jika terdapat selisih waktu, maka selisih waktu tersebut dianggap sebagai slot kosong. Nah, sebagai contohnya gini, misal ada jadwal di hari Senin jam 8 sampai jam 10 dan jadwal berikutnya ada di pukul 13.00 sampai 15.00. Nah, nanti sistem akan mendeteksi slot kosong dari jam 10.00 sampai jam 13.00. Oke, lanjut ada jadwal hari ini. Nah, fungsi ini memanfaatkan library datetime untuk mengetahui hari saat ini. Kemudian, program akan menampilkan seluruh mata kuliah dengan hari tersebut. Jadi kayak untuk ngasih tahu mata kuliah apa aja yang ada di hari ini. Nah, di sini ada bagian terakhirnya, dilakukan pembuatan tampilan aplikasi menggunakan Tikinar. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa Smart Schedule Pro ini merupakan aplikasi yang cukup berguna bagi mahasiswa karena untuk mempermudah manajemen jam kuliah, untuk memanajemen waktu belajar juga, dan mudah digunakan. Di sini juga tidak hanya untuk menyimpan dan menampilkan jadwal, tapi punya fitur-fitur yang lain kayak untuk menampilkan slot kosong, untuk
Mungkin slot kosong yang bisa dipakai untuk makan, istirahat, dan lain-lain kayak gitu. Dan juga ada fitur cek bentrok, semisal ada mata kuliah di jam yang sama atau bertabrakan, bisa dideteksi dengan project ini. Fitur-fitur tersebut eh, kami buat berdasarkan pengalaman dari kami sendiri yang mungkin masih susah untuk manajemen waktu selama kuliah. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaid Muhammad Akpan, NIM 2510314-079. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang eh, program yang kelompok kami buat untuk tugas Pro, yaitu Smart Schedule Pro, yang dimana Smart Schedule Pro itu merupakan aplikasi manajemen jadwal kuliah berbasis Python dengan menggunakan library Tkinter sebagai GUI-nya. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengatur jadwal perkuliahan agar lebih terorganisir. Ini dari bentuk jadwal, mengetahui slot waktu kosong, serta melihat statistik perkuliahan secara umum. Program ini bekerja dengan menyimpan data jadwal kuliah yang terdiri dari nama kuliah, hari, jam mulai, jam selesai, dan ruang. Data yang dimasukkan pengguna akan disimpan ke dalam file CSV sehingga ketika aplikasi tertutup dan dibuka kembali, seluruh jadwal tetap tersimpan secara penuh. Selain itu, aplikasi juga memiliki fitur-fitur tambahan seperti pencarian mata kuliah, statistik jadwal, pencarian slot kosong, dan jadwal hari ini. Selanjutnya, saya ingin membahas beberapa fitur yang ada. Salah satu fitur utamanya itu adalah deteksi bentrok jadwal. Fitur ini terdapat fungsi cek bentrok, yang dimana cara kerjanya program membandingkan jadwal baru yang akan ditambahkan dengan seluruh jadwal yang sudah ada pada hari yang sama. Jika ditemukan rentang waktu yang saling bertabrakan, program akan mengembalikan nama mata kuliah yang menyebabkan bentrok. Kemudian pengguna akan mendapat pesan error sehingga jadwal tersebut tidak dapat disimpan. Kemudian ada dashboard otomatis. Dashboard otomatis menampilkan ringkasan informasi jadwal yang dimiliki pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi total jumlah mata kuliah, total jam perkuliahan, hari yang memiliki jadwal paling banyak. Dashboard akan diperbarui secara otomatis setiap kali perubahan data, sehingga informasi yang ditampilkan selalu terbaru. Selanjutnya ada fitur pencarian mata kuliah. Program juga menggunakan fitur pencarian mata kuliah melalui fungsi cari underscore matkul. Pengguna cukup mengetik nama mata kuliah pada kolom pencarian, dan program akan menampilkan seluruh jadwal yang mengandung nama mata kuliah tersebut. Selanjutnya, ada fitur slot kosong. Fitur ini berguna untuk mencari waktu luang di antara dua jadwal kuliah pada hari yang sama. Cara kerjanya yaitu program mengurutkan seluruh jadwal berdasarkan jam mulai, kemudian program membandingkan waktu selesai satu mata kuliah dengan waktu mulai mata kuliah berikutnya. Kemudian ada fitur jadwal hari ini untuk menampilkan jadwal sesuai hari ini pada saat aplikasi di dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dipersilakan. Pada demo programnya, berikutnya saya akan melakukan demonstrasi langsung dari aplikasi Smart Schedule Pro. Nah, dari VS Code ini, kira-kira kalau di running tuh dia bakal menjadi seperti ini. Nah, di sini saya sudah menginput yaitu jadwal kuliah dari semester 2 ini. Nah, mungkin kita ini aja dulu ya. Kita hapus dulu salah satunya nih, misalnya hari Senin kita hapus. Nah, untuk inputnya kita input misalnya mata kuliah yang tadi kita hapus tuh kimia. Nah, kimia itu kan di hari Senin. Kita masukin jam mulainya itu 9.40, terus jam selesainya jam 12.10. Nah, dia ini ada di ruangan
misalnya 302. Nah, 403 aja deh. Nah, sekarang kita tambah jadwal. Nah, dia langsung masuk nih. Yang ini nih kimianya dia langsung masuk. Nah, kemudian data ini akan disimpan ke dalam list daftar jadwal dan juga file CSV agar data ini tetap tersimpan. Nah, kemudian begitupun seterusnya nih kayak ini kan tadi kita masukin untuk yang hari Senin, itu jadwal kimia. Nah, seterusnya itu kita tinggal masukin nih dari jadwalnya mata kuliah apa, harinya itu apa, jam mulainya jam berapa, jam selesai jam berapa, serta ruangannya. Habis itu kita langsung tekan tombol tambah jadwal. Nah, kemudian misalnya kita buat jadwal yang sengaja bentrok. Nah, misalnya kita masukin di mata kuliah lain ya. Misalnya rangkaian listrik 1 deh. Listrik 1. Itu ada di hari Senin juga nih, misalnya di jam 9.40 sampai jam selesainya juga di jam 12. Ruangannya mungkin berbeda 102 ya. Nah, pencet lagi. Habis itu coba kita tambah jadwal nih. Nah, ini bakal ketahuan kalau misalnya jadwal tersebut itu bentrok dengan jadwal kimia. Mungkin seperti itu kalau kita memasuki atau menginput suatu mata kuliah atau suatu kegiatan yang sebelumnya udah kita input juga nih jadwalnya. Kita udah punya jadwal kayak gini, cuman kita masukin jadwal baru dengan jam dan juga hari yang sama, dan itu bakal ada pemberitahuan seperti ini. Kayak artinya tuh bentrok dengan jadwal yang sudah ada gitu loh. Nah, di situ kita selanjutnya terdapat fitur statistik yang dimana ketika tombol statistik ini ditekan, program akan menghitung jumlah mata kuliah serta total jam perkuliahan berdasarkan data yang tersimpan. Nah, mungkin kita coba aja nih. Sini kita pencet statistik. Nah, ini ada total jumlah mata kuliah. Di sini kan kita menginput ada 6 ya, ada 6 mata kuliah dan total jamnya ini di sini kira-kira ya 14,8 jam lah. Jadi seperti itu untuk fitur statistik. Nah, fitur berikutnya adalah pencarian mata kuliah. Di sini pengguna dapat memasukkan kata kunci tertentu, kemudian program akan mencari data yang sesuai dan hanya menampilkan jadwal yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Nah, kita bisa cari nih misalnya apa ya? Kalkulus 2. Kalkulus 2. Nah, sini kita bisa cari nih matkul ini ada di hari apa. Nah, di sini bakal muncul. Dia ini ada di hari Rabu jam sekian sampai jam sekian. Begitupun untuk mata kuliah yang lainnya juga. Misalnya matematika 1. Nah, ini bakal keluar juga. Ada di hari Selasa jam sekian sampai jam sekian. Jadi seperti itu untuk fitur kita mau cari matkul. Selanjutnya ada slot kosong. Nah, fitur terakhir ini yang saya demonstrasikan adalah pencarian slot kosong. Program ini membaca seluruh jadwal pada hari yang dipilih. Nah, kemudian jeda waktu antara jadwal pertama dan jadwal berikutnya itu bisa dibilang slot kosong yang dimaksud. Nah, pada contoh ini mungkin kita bisa masukin aja ya. Misalnya kita mencari slot kosong di hari Rabu. Nah, kita cari nih slot kosong. Di sini bakal muncul kalau ada di jam 12.10 sampai jam 14.40 atau jam 2.40. Di mana jam 12.10 ini kan tadi di jadwal yang kita udah input itu kita kelar mata kuliah fisika listrik magnet. Nah, di jam 14.40 itu kita mulai perkuliahan mata kuliah algoritma dan pemrograman data. Jadi di jam 12.10 sampai jam 2.40 ini dia disebutnya slot kosong atau jam free-nya lah. Mungkin seperti itu. Nah, ini untuk fitur-fitur yang sudah ada di runningannya ini. Nah,
Melalui demonstrasi ini dapat terlihat bahwa seluruh fitur utama pada Smart Schedule Pro ini berjalan dengan baik, mulai dari pengelolaan jadwal, terus penyimpanan data, deteksi bentrok, habis itu statistik hingga pencarian waktu kosong juga ada di sini. Nah, mungkin sebenarnya bisa kita masukin kegiatan kita juga, nggak cuma mata kuliah. Jadi kita bisa aja masukin kayak misalnya di hari Senin atau dari Senin sampai Jumat ini kita ada kegiatan nih, misalnya di hari Senin di jam sekian kita ada rapat segala macam, kita bisa masukin juga ke sini, nggak harus berpatokan pada mata kuliah. Cuman karena kita mengambil tema ini jadwal kuliah anti bentrok, jadi kita di sini masukinnya ya mata kuliah yang ada aja gitu. Sebenarnya bisa juga kalau kita masukin kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita udah membuat jadwal dan harus, ya sebenarnya diharuskan untuk membuat jadwal, jadi kita bisa masukin jadwalnya di sini sekalian gitu. Misalnya kayak lari pagi atau kalian ada rapat segala macam, ini bisa masukin. Dan bisa kita lihat juga kok nanti setiap harinya tuh kita hari ini tuh ada kegiatan apa, kita bisa lihat juga di sini ada jadwal hari ini gitu. Misalnya jadwal hari ini tuh, nah ini keluar nih, hari ini ada kalkulus 2, Filma dan juga Alpro. Nah, nanti kalau misalnya ada kegiatan gitu pun ini juga bakal keluar seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai aplikasi yang sudah yang udah di runningin. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 510314005. Di sini saya akan menjelaskan dari flowchart Smart Schedule. Nah, mungkin yang pertama kita masuk ke start. Nah, start ini adalah titik awal dari seluruh proses pengelolaan jadwal. Nah, masuk ke inisialisasi program. Nah, inisialisasi program ini yaitu menyiapkan semua komponen yang dibutuhkan seperti variabel, list, dan tampilan awal program agar sistem siap digunakan. Nah, masuk ke load data dari CSV. Nah, pada tahap ini, nah ini tuh tujuannya supaya jadwal lama tidak hilang dan tetap bisa digunakan kembali saat program dijalankan. Nah, habis itu masuk ke tampilan dashboard dan menu utama. Nah, di bagian ini, nah si dashboard ini yaitu berisi gambaran umum jadwal. Nah, sedangkan menu utama itu berisi fitur-fitur yang bisa dipilih oleh penggunanya. Nah, itu masuk ke pilihan menu. Untuk pilihan menu itu sendiri yaitu alur program yang akan bercabang ke salah satu dari 7 fitur utama yang tersedia di sini. Nah, mungkin di sini ada fitur yang pertama itu ada tambah jadwal, yang kedua ada lihat semua jadwal, yang ketiga ada hapus jadwal, yang keempat ada cari mata kuliah, yang kelima ada statistik jadwal, yang keenam cari slot kosong, terus yang ketujuh ada jadwal hari ini. Nah, mungkin lanjut untuk yang fitur yang pertama ini mungkin bisa saya jelaskan. Nah, di sini kita pilih tambah jadwal. Nah, di tambah jadwal ini kita ini masuk ke proses penambahan data jadwal baru. Nah, habis itu kita lanjut ke input data. Nah, di tahap ini pengguna itu memasukkan informasi jadwal, yaitu nama mata kuliah, hari kuliah, jam mulai, jam selesai, dan sama ruangannya. Nah, data ini nanti akan disimpan sebagai satu jadwal kuliah. Nah, masuk ke cek bentrok. Nah, sini jelasin sistem akan membandingkan jadwal baru dengan jadwal yang sudah ada, khususnya pada hari yang sama dan rentang waktu yang saling beririsan. Nah, jika jadwal bentrok, maka jadwal baru bertabrakan dengan jadwal yang sudah ada, maka program akan menampilkan pesan bentrok. Nah, artinya jadwal tersebut tidak bisa disimpan karena waktunya bertumpuk dengan jadwal lain. Nah, jika tidak, maka
si jadwal yang sudah kita input tadi itu dia bakal masuk ke dalam list sebagai data baru yang valid. Nah, habis itu lanjut ke simpen CSV. Nah, simpen CSV ini tuh agar perubahan tuh tersimpan permanen dan tetap ada saat program dibuka kembali. Nah, masuk ke tampilan jadwal dan update dashboard. Nah, di sini dia tuh maka program tuh akan menampilkan jadwal terbaru dan memperbarui dashboard sehingga pengguna bisa langsung melihat hasil penambahan jadwal. Nah, mungkin di sini bisa kita lanjut aja langsung ke pilihan menu. Nah, untuk pilihan menu itu tuh sama kayak yang tadi. Nah, setelah salah satu menu diselesaikan dijalankan, maka program akan menanyakan apakah pengguna ingin menjalankan menu lain. Nah, ini adalah bagian perulangan dalam program. Nah, jika iya, maka dia balik lagi ke atas, bakal nampilin si 7 menu ini. Nah, jika tidak, dia bakal menyimpan data ke CSV dan tutup program, lalu end. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.